Ini bisa dikatakan menjadi momentum untuk bisa mengkalibrasi lagi soal program prioritas Oh Presiden iya, Prabowo Subianto. kalau mau jujur ini adalah warning sebenarnya Disti. Hmm. Warning kepada program-program populis yang lain. Apa program populis yang lain? Sekolah rakyat, Hmm. Koperasi Desa Merah Putih, Hmm. panjang kali lebar lah program-program yang lain pakai duit negara, Hmm. triliunan, dan itu jangan pernah main-main. Jadi kalau nggak mau di BGN-kan kira-kira begitu, program-program kerakyatan yang pakai duit negara banyak, jangan pernah main. Ingat loh, sekarang ada medsos, semua orang bisa menviralkan. Kan orang tidak mau lagi misalnya Kopdek itu seperti yang rame. Ini kok dibangun di tempat terpencil, ngadep ke sungai, ngadep kuburan. Itu pasti akan jadi atensi terus. Karena setelah ini pasti ada pergeseran tuh. Betul. Ayo dong BGN, kan ada lagi tuh misalnya sekolah rakyat. Di mana nih sekolah rakyat implementasinya, eksekusinya seperti apa, sesuai tidak dengan portofolio dan juknisnya. Itu sekarang setiap orang menjadi pewarta dan itu ramai dan viral. Itulah yang saya sebutkan. Bagi saya persoalan BGN terutama dalam kasus hukumnya ini semacam dalam tanda kutip intimidasi secara politik bahwa pejabat-pejabat negara yang pegang dan mengelola duit negara yang banyak, hati-hati kalau kau nyerong-nyerong, kan kira-kira begitu. Menarik sekali bahasanya, intimidasi secara politik. Ini menjadi salah satu warning bagi program prioritas lainnya, tidak hanya soal MBG tapi juga ada Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga ada Sekolah sekolah rakyat. rakyat. Nah, bagaimana? Iya betul ya, saya sejak awal tadi mengatakan bahwa memang ini adalah warning untuk bukan hanya itu, tentu untuk kementerian lembaga yang lain juga. Abang terlalu halus pakai warning. Kita bilang intimidasi nih. Jadi Pak Prabowo kan selama ini diragukan oleh publik, jadi dianggap selalu omon-omon kalau berpidato, tapi faktanya hari ini kan beliau memegang apa yang disampaikan setiap pidato dan itu dilaksanakan dan dieksekusi, terutama terkait program-program prioritas Presiden Prabowo. Karena kan begini Mbak ya, kalau kita memahami betul psikologi Pak Prabowo, memang Pak Prabowo ini kan betul-betul ingin agar programnya itu dan semuanya berkaitan dengan masyarakat paling level paling rendah di bawah tuh. Misalnya apa? Masalah MBG ini. Ini kan memberi makan kepada bukan hanya anak-anak bayi kita, tetapi kepada ibu hamil yang tujuannya tentu sangat mulia. Belum lagi misalnya Mas Adi sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan adalah anak-anak yang tidak mampu, tidak berkecukupan, terus kemudian dibuatkan sekolah. Untuk apa? Supaya mereka juga bisa menikmati pendidikan yang layak sama dengan manusia-manusia yang lain. Bukan hanya di perkotaan, tapi sampai di pelosok-pelosok desa. Begitupun dengan koperasi sebetulnya. Koperasi itu adalah Pak Prabowo ingin memutus mata rantai. Jadi yang selama ini misalnya selisihnya sangat jauh, Mbak Disti mungkin kalau beli gas melon, kita tahu kan harga pokoknya berapa sih, tapi begitu sampai sama masyarakat berlipat-lipat ganda. Pak Prabowo ingin mengurangi margin itu supaya apa? Orang-orang di desa, orang-orang di pelosok bisa juga margin itu bisa dijadikan tabungan gitu. Sehingga mereka juga bisa persiapan untuk bagaimana dijadikan modal untuk kepentingan ekonomi. Yang selama ini kan sudah carut marut sekali. Nah, kalau misalnya kita beli sesuatu yang dari atas harganya sekian, beras misalnya harganya sekian, tapi sampai di bawah, apalagi daerah-daerah yang kepulauan ya, jadi lebih, karena kan ada kos transportasi di sana yang mesti ditanggung. Nah itulah semua yang harus yang harus dibereskan, dan itu Pak Prabowo konsen terhadap persoalan-persoalan itu. Oke.